Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai ilustrasi mekanisme debit dan kredit. Di bawah ini ada tabel untuk ilustrasi mekanisme debit kredit. Nah, di dalam tabel ini terdiri dari akun yang terdapat di neraca dan laba rugi ya. Di sini ada aset, yaitu harta, misalnya ada kas, ada peralatan, ada kendaraan, ada juga bangunan. Kemudian ada juga kewajiban atau hutang. Lalu ada dana sirkoh temporer, kemudian ada ekuitas atau modal, kemudian ada beban dan pendapatan, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan transaksi ya. Di bawah ini ada beberapa contoh. Di sini nomor 1 ada contoh transaksi penjualan saham perdana untuk mendirikan bank syariah. Nah, jadi di sini kita posisi sebagai bank ya. Bank akan mendirikan bank gitu, kemudian melakukan penjualan saham. Maka di sini akun atau ya yang terpengaruhi dari penjualan saham ini berarti ada kas masuk, karena bank menjual saham kemudian kan ada kas masuk. Nah, apabila kas masuk berarti kasnya adalah di debit. Di sini berarti kas masuk di debit, lalu di kreditnya modal saham. Nah, ini untuk transaksi yang pertama, yaitu bank melakukan penjualan saham ya. Di debitnya kas, di kreditnya modal. Nah, maka dimasukkanlah ke dalam tabel ini. Tadi yang pertama ada kas. Kas masuknya ke aset di debit. Di sini, kemudian ekuitas ya, modal itu kan masuknya ke ekuitas. Tadi modal di kredit. Jadi di sini ada K, modal saham. Begitu. Kemudian ada transaksi yang kedua, yaitu membayar sewa. Apabila membayar berarti kas kita keluar ya. Nah, kalau kasnya keluar berarti posisinya ada di kredit. Apabila kas masuk, posisi kas ada di debit. Apabila kas keluar, kebalikannya, posisi ada di kredit. Kemudian yang di debitnya apa? Yaitu sewa, beban sewa. Di debit, beban sewa kantor, di kreditnya kas. Nah, dimasukkanlah ke dalam tabel ini. Di kredit kas ya, ini. Kemudian di debitnya itu beban sewa kantor. Begitu. Lanjut, selanjutnya di sini ada transaksi membeli peralatan kantor. Nah, berarti kita melakukan pembelian. Kalau melakukan pembelian berarti uang keluar atau kas keluar. Di sini ada dua akun, yaitu peralatan kantor dan kas. Maka jurnalnya berarti tadi di kreditnya kas ya, sudah diketahui karena kita melakukan pembelian, berarti di kredit kas karena uang keluar. Lalu di debitnya yaitu bertambahlah peralatan kantor. Jadi jurnalnya yaitu peralatan kantor pada kas. Nah, masuklah ke sini ya. Dua-duanya ini ada di kolom aset. Karena peralatan itu termasuknya ke dalam harta atau aset. Jadi di sini ini ada D-nya, peralatan kantor, K-nya atau kreditnya kas. Lanjut ke pembahasan soal yang nomor 4. Membeli kendaraan secara tunai. Nah, berarti di sini kita melakukan pembelian lagi. Maka apabila melakukan pembelian,
kas keluar, lalu posisinya ada di kredit. Dan di debitnya itu apa tadi yang dibelinya, yaitu kendaraan. Jadi jurnalnya untuk yang nomor 4 ini kendaraan pada kas. Ini dua-duanya masuk ke dalam aset. Ya. Tinggal kita masukkan saja ke dalam tabel di sini, debitnya kendaraan dan kreditnya kas. Lanjut ke pembahasan nomor 5. Di sini ada membayar listrik, telepon, dan gaji karyawan. Membayar berarti kas keluar, lalu di debitnya adalah beban listrik, telepon, dan gaji. Jadi untuk jurnalnya yaitu beban listrik, telepon, dan gaji pada kas. Ya. Begitu anak-anak. Lanjut ke transaksi nomor 6. Diterima dana tabungan wadiah. Nah, untuk tabungan wadiah ini masuknya ke dalam akun kewajiban ya. Jadi hutang. Ini masuknya ke dalam kewajiban tabungan wadiah. Kemudian di debitnya kas karena ada kas masuk. Jadi kasnya di debit. Lalu di kreditnya yaitu kewajiban tabungan wadiah. Bank mempunyai utang tabungan wadiah atau kewajiban tabungan wadiah. Untuk jurnalnya yaitu kas pada kewajiban tabungan wadiah. Begitu. Semoga kalian bisa mengerti ya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi sampai dengan nomor 6. Ibu akan menjelaskan dulu sampai dengan transaksi nomor 10 ya. Lalu nanti Ibu akan berikan soal. Mohon maaf. Transaksi nomor 7. Di sini ada diterima dana tabungan wadiah. Judulnya saja sudah diterima berarti kas masuk. Untuk tabungan, mohon maaf ini apa? Tabungan mudharabah ya. Untuk tabungan mudharabah ini masuknya ke dana sirkoh temporer ya. Jadi kas di debit, dana sirkoh temporer di kredit. Lanjut, diterima dana deposito mudharabah. Untuk deposito mudharabah juga masuknya ke dana sirkoh temporer ya. Jadi ini hampir sama dengan yang nomor 7, di debitnya kas dan di kreditnya dana sirkoh temporer, deposito mudharabah. Lalu kalau misalnya yang nomor 7 ini dana sirkoh temporer, tabungan mudharabah. Transaksi nomor 10, disalurkan dana dengan akad murabahah, pembelian aset murabahah. Disalurkan dana berarti mengeluarkan dana. Maka di kreditnya kas untuk aset murabahah. Nah, di debitnya yaitu aset murabahah. Jadi ini aset murabahah pada kas. Oke, anak-anak sudah sampai dengan nomor 10. Sampai di sini dulu videonya biar kalian gak terlalu pusing. Tolong kalian catat contohnya ini ya. Nanti Ibu akan cantumkan